Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sinindra Dewi, absen 35 kelas 12 IPS 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang sudah saya buat mengenai pembelajaran hari ini, yaitu teks cerita sejarah. Nah, apa sih teks cerita sejarah itu? Jadi, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang menceritakan peristiwa di masa lampau secara kronologis dan memiliki nilai-nilai sejarah yang dituangkan kembali dengan menambahkan unsur imajinatif dari sang penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu bersifat kronologis, artinya diceritakan kembali dengan menggunakan urutan waktu. Yang kedua dengan menggunakan konjungsi temporal atau menggunakan konjungsi urutan waktu. Yang ketiga diceritakan secara faktual atau bersifat faktual, artinya diceritakan kembali dengan menggunakan data-data dan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya yang ketiga itu merupakan sebuah teks cerita ulang atau recount. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks cerita sejarah. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini berisi ringkasan atau inti dari cerita. Namun abstrak ini bersifat opsional, jadi boleh ada dan boleh enggak ya. Selanjutnya yang kedua itu ada orientasi, yaitu berupa pengenalan atau pembukaan suatu peristiwa. Biasanya itu mencakup tentang siapa tokohnya dan apa latarnya. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi adalah tahap munculnya suatu permasalahan hingga adanya masalah-masalah dalam suatu peristiwa. Dan yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah puncak masalah. Biasanya dituangkan 1-2 paragraf. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan tahap pencarian jalan keluar dan adanya pemecahan masalah. Biasanya pada resolusi ini terjadi perubahan nasib bagi para tokohnya. Dan yang terakhir adalah koda. Koda ini bersifat opsional yang berisikan amanat. Jadi boleh ditulis dan boleh tidak. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga, yang kedua menggunakan konjungsi temporal, yang ketiga menggunakan kata verba yaitu verba material dan verba tingkah laku, yang keempat menggunakan kata lampau, yang kelima menggunakan kata sifat, dan yang terakhir menggunakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teks cerita sejarah. Yang pertama ada unsur intrinsik yang terdiri dari tema, latar, alur, perwatakan, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Lalu ada unsur ekstrinsik yang terdiri dari latar belakang kerajaan atau pemerintahan, corak penceritaan, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita, serta kepentingan pribadi penulis. Baik, sekian rangkuman materi yang telah saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir, dan saya mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan penulisan kata dalam PowerPoint dan saat saya menyampaikan materi. Salam saya ucapkan Om Santi 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 Om.